Yang akan kita bahas kali ini adalah serial yang saat ini sangat populer dan diperbincangkan di seluruh dunia. Ya, Squid Game. Serial yang mengusung tema game survival ini sedang viral dan menduduki peringkat pertama di kanal penayangannya, yaitu Netflix. Serial yang berasal dari Korea Selatan ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Sutradara sekaligus penulis ini mengaku membutuhkan 13 tahun untuk menghidupkan imajinasinya. Hwang Dong-hyuk menambahkan bahwa ia telah memulai serial Squid Game ini sejak tahun 2008 dan rampung pada 2009 silam. Namun pada saat itu konsep dan ide cerita serial ini dianggap terlalu brutal dan tidak komersial sehingga kesulitan mendapatkan sponsor. Setelah 13 tahun berselang, Hwang Dong-hyuk mendapatkan kesempatan dan kebebasan berkreasi sehingga lahirlah karya fantastis yang sekarang mendunia. Nah, tadi adalah salah satu fakta mengenai Squid Game. Di sepanjang video ke depan, kita akan membahas mengenai fakta, teori, maupun clue yang muncul di sepanjang film, pertanyaan-pertanyaan reaksi yang belum ditemukan kejelasan jawabannya. Jangan lupa untuk menonton terlebih dahulu serial ini agar video ini membantu kalian untuk menemukan hal yang mungkin tidak kalian sadari ketika menontonnya. Dan sudah pasti, hal yang paling menarik untuk dibahas adalah teori dan detail yang muncul. Tapi sebelum masuk ke teori, kita lanjutkan dulu pembahasan tentang faktanya. Tadi kita udah bahas fakta pertama dan fakta kedua mengenai Squid Game, yaitu awalnya Squid Game ini akan dibuat menjadi film, bukan serial seperti sekarang. Belum jelas alasannya, tapi melihat rangkaian game yang sangat menarik dan dibungkus dengan konsep yang brilian, rasanya sayang untuk dibuat film dengan durasi kurang lebih hanya 2 jam saja. Itu hanya pendapat saya saja sih. Lalu fakta selanjutnya, serial ini awalnya berjudul Six Round, namun diganti menjadi Squid Game. Alasannya mungkin karena berlatar belakang di negara Korea Selatan, dan salah satu permainan yang digunakan adalah permainan cumi-cumi atau Squid Game yang sangat populer di masanya, yang akhirnya menggunakan nama permainan tersebut sebagai judul serial ini. Nah, itu dia 3 fakta menarik tentang serial Squid Game. Sekarang kita akan membahas bagian paling menarik, yaitu teori dan detail yang muncul yang mungkin menjadi clue tanpa kita sadari. Teori pertama yang mengatakan dan mencurigai bahwa ada sesuatu tentang Oh Il-nam atau pemain 001 atau kita sebut si kakek. Teori ini berkuat saat permainan lampu hijau lampu merah, di mana sensor gerak tidak berfungsi pada si kakek. Bisa dilihat pada video berikut, di mana pada saat boneka besar ini memindai pergerakan seluruh pemain, sensornya tidak berfungsi terhadap si kakek. Lalu teori lain muncul, yaitu saat pemungutan suara yang diadakan karena sebagian peserta ingin kembali pulang dan tidak melanjutkan permainan. Pemungutan suara tersebut dimulai terbalik dari nomor urut peserta. Ini merujuk kepada mungkin bila hasil votingnya ternyata seri, si kakek selaku tuan rumah dapat mengambil andil untuk menentukan apakah permainan tersebut dilanjutkan atau tidak. Dan benar saja, di akhir voting saat hanya tertinggal 1 suara yaitu si kakek, jumlah voting menunjukkan seri atau setengah dari pemain memutuskan untuk terus melanjutkan permainan. Banyak yang menduga bahwa si kakek akan memilih untuk meneruskan permainan mengingat kakek hidup seorang diri tanpa keluarga dan mengidap tumor di otak yang mengakibatkan umurnya tidak akan lama lagi, sehingga tidak akan merugi jika mengikuti permainan. Namun ternyata di luar dugaan kita semua, si kakek memilih untuk menghentikan permainan agar semua peserta dapat pulang ke rumah dan melanjutkan kehidupan semula. Namun di saat bersamaan, setengah pemain yang ingin melanjutkan permainan meminta agar permainan berlanjut, dan petugas mengatakan bahwa mereka bisa ikut bermain lagi jika mereka menginginkannya. Hal ini bisa jadi timing kesempatan yang diberikan untuk peserta agar mempertimbangkan apakah mereka benar-benar akan mengikuti lagi permainan demi mendapatkan sejumlah uang, atau mereka kembali ke kehidupan mereka yang menyedihkan, di mana semua peserta yang diundang ke Squid Game dilatar belakangi oleh kesulitan finansial yang sangat besar karena terlilit hutang. Lalu teori lainnya lagi mengatakan saat permainan tarik tambang, si kakek memberikan tips dan trik untuk dapat menang. Di saat tim mereka sudah putus asa dikarenakan tim mereka memiliki 3 wanita dan 1 orang tua, sementara lawan mereka lelaki semua yang pasti lebih powerful. Namun si kakek dengan optimis memberikan tips tersebut berdasarkan pengalaman masa kecilnya. Hal ini sebenarnya bisa saja bukan berdasarkan pengalaman masa kecil si kakek, namun pengalaman saat Squid Game sebelum-sebelumnya. Mengingat si kakek adalah tuan rumah sekaligus jajaran VIP yang sudah pasti menonton saat permainan berlangsung. Kemudian saat terjadi penyerangan pada malam hari, si kakek terlihat berusaha menghentikan kerusuhan yang sedang terjadi sambil mengarahkan diri ke kamera agar frontman segera menghentikan kejadian tersebut. Mungkin saja aba-aba ini sebelumnya sudah disepakati antara Oh Il-nam dan frontman selaku penanggung jawab di Squid Game. Ditambah lagi saat permainan kelereng, peraturan untuk tidak meninggalkan anak buangan lagi-lagi mungkin diperuntukkan untuk si kakek, mengingat saat pencarian pasangan si kakek terlihat menyendiri dan diam di pojokan. Mungkin saja ini salah satu trik yang dibuat apabila si kakek sudah tidak ingin melanjutkan permainan. Bisa saja kan? Namun ternyata dia diajak main oleh Song Gi-hun, yang artinya sisa pemain atau anak buangan jatuh kepada Han Min-yeol, yang kemudian mendapatkan perlakuan istimewa, dikembalikan ke ruangan asrama dan dibiarkan beristirahat sementara peserta lain sibuk melanjutkan permainan yang sudah pasti akan membunuh sebagian dari mereka. Wah, enak banget ya Han Min-yeol. Lalu ini adalah bagian paling mencurigakan.
Dimana pada saat si kakek mengorbankan diri agar Gi-hun lolos permainan kelereng, tidak ditunjukkan si kakek ditembak sebagai bentuk eliminasi. Sangat berbeda saat Ji-young yang jelas-jelas ditembak ketika mengorbankan diri untuk Kang Se-byuk, dan juga Ali yang mayatnya diperlihatkan di episode selanjutnya. Lanjut lagi, teori yang sangat menarik di mana dikatakan bahwa Oh Il-nam dan Seong Gi-hun adalah ayah dan anak. Teori ini diperkuat di beberapa adegan dan dialog, seperti saat si kakek tidak sengaja bertemu Gi-hun di depan minimarket dekat rumah Gi-hun. Kenapa bukan pemain lain ya? Ini mungkin saja karena sebenarnya permainan Squid Game 2021 ini dan keikutsertaan si kakek dalam permainan adalah ingin bertemu dengan anaknya yang sudah lama terpisah. Makanya orang yang ditemui si kakek dengan tidak sengaja adalah Gi-hun, anaknya. Teori lain yang mendukung adalah saat permainan gulali. Ketika memilih pola, si kakek membiarkan Gi-hun untuk memilih pola terlebih dahulu agar Gi-hun dapat lolos dan melanjutkan permainan. Ini membuat saya berpikir, apa jangan-jangan memang dari awal si kakek mengiring agar pemenangnya adalah Gi-hun, anaknya sendiri. Teori selanjutnya yaitu pada saat si kakek mengatakan Gi-hun mirip anaknya yang tidak suka atau tidak biasa minum susu putih. Lalu selanjutnya saat permainan kelereng, saat pertama kali mereka memasuki area bermain atau playset, di mana si kakek mengatakan bahwa area tersebut mirip dengan rumahnya di masa lalu. Dan Gi-hun pun menyahut dengan mengiyakan bahwa dia juga pernah tinggal di area yang memiliki gang seperti yang ada di dalam playset. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali kesamaan antara Oh Il-nam dan Song Gi-hun. Dan saat mengetahui instruksi permainan yang ternyata pasangan yang dipilih justru menjadi lawan bermain kelereng, yang artinya salah satu dari pasangan akan tereliminasi. Saat mengetahui hal tersebut, Gi-hun tertegun, tapi si kakek malah sibuk menikmati area tersebut sambil terus menceritakan kenangan masa lalunya bersama anaknya. Nah, itu tadi beberapa teori yang mengatakan bahwa mereka adalah ayah dan anak. Kita akan melanjutkan teori-teori lain yang berhubungan dengan permainan atau clue yang muncul. Salah satunya adalah jenis permainan yang sudah ada petunjuk dari gambar yang ada di tembok ruangan. Pada saat peserta sudah banyak tereliminasi dan ruangan tampak lebih lega, terlihatlah beberapa gambar yang memproyeksikan jenis-jenis permainan yang ada dalam Squid Game. Selain jenis permainan, teori lainnya yaitu pada saat pemilihan kartu takji yang dimainkan dengan salesman yang diperankan oleh Gong Yoo, dikatakan jika pemain memilih warna merah, maka peran mereka adalah panitia atau petugas, dan jika memilih warna biru, maka peran mereka adalah peserta permainan. Ini jelas senada dengan pakaian yang digunakan panitia yang berwarna pink menyala atau kemerahan, dan peserta yang memakai warna biru kehijauan. Selanjutnya mengenai simbol-simbol yang mewakili bentuk Squid Game, yaitu terdiri dari 3 simbol, lingkaran, segitiga, dan persegi, yang mana ini juga merupakan hierarki yang ada di panitia Squid Game. Simbol lingkaran untuk petugas atau pekerja biasa, segitiga untuk para eksekutor yang memegang senjata, dan persegi untuk para manajer atau pengawas CCTV. Lanjut ke teori atau part yang menurut saya paling menarik, yaitu di episode 5, saat Hang Joon-ho menyusup ke ruangan arsip, dia menemukan daftar pemain dari tahun-tahun sebelumnya. Diperlihatkan Joon-ho membuka arsip secara acak dimulai dari arsip tahun 1999. Mungkin saja ini adalah tahun permulaan permainan Squid Game. Selanjutnya, ketika Hwang Joon-ho mencari data pemain dari tahun lainnya untuk mencari kemungkinan kakaknya terlibat, Joon-ho menemukan daftar pemenang setiap tahunnya. Joon-ho akhirnya menemukan pada tahun 2015, yaitu Squid Game ke-28, pemain nomor 132 adalah Hwang In-ho, yang adalah kakaknya. Tidak hanya sampai di situ, pada saat arsip dibuka, data peserta dimulai dari nomor 002, bukan 001, yang mungkin saja nomor 001 khusus diperuntukkan bagi orang dalam yang ingin ikut serta dalam permainan. Seperti yang terjadi pada Oh Il-nam, juga data peserta setelah 002 adalah 006, artinya nomor yang hilang mungkin saja adalah nomor peserta yang tidak ikut kembali bermain setelah voting seperti pada episode 2, atau mungkin saja adalah orang-orang yang menjadi petugas, bukan peserta permainan, di mana tidak dijelaskan dalam film bagaimana cara perekrutan panitia atau petugas permainan tersebut. Ini juga diperkuat saat frontman menugaskan bawahannya untuk melaporkan orang-orang yang tidak kembali. Selanjutnya di episode penghujung, pada saat Hwang Joon-ho mengetahui frontman adalah kakaknya dan frontman mengajaknya bergabung ikut dengannya, dan Hwang Joon-ho menolak, Hwang In-ho menembak adiknya di bahu sebelah kiri, di mana itu adalah posisi yang tidak fatal, mengingat sebelumnya aksi tembak eliminasi dan punishment dilakukan di kepala. Mungkin secara tidak langsung, Hwang In-ho ingin menyelamatkan Hwang Joon-ho, dan hal tersebut juga diharapkan oleh banyak penonton, agar peran Hwang Joon-ho masih hidup. Ini sungguh menjadi misteri yang belum terpecahkan. Nah, itu tadi adalah teori, detail maupun clue yang muncul di serial Squid Game. Selain fakta dan teori, tentu saja muncul pertanyaan ataupun reaksi. Berikut beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum. Yang pertama adalah, mengapa jumlah permainannya ada 6? Belum terungkap alasan dan penjelasannya. Pertanyaan kedua, apakah jumlah pemenang mutlak hanya 1?
mengingat babak terakhir adalah permainan cumi-cumi, di mana di episode 1 diperlihatkan bahwa permainan ini dimainkan secara tim, dibagi dua yaitu penyerang dan penjaga, yang artinya jika babak terakhir menyisihkan lebih dari 2 orang, maka pemenang juga bukan hanya 1 orang. Namun, pertanyaan ini sebenarnya sudah ada jawabannya saat Junho menemukan daftar pemenang setiap tahunnya. Di sana tertera nama pemenang dari masing-masing tahun adalah 1 orang. Lalu bagaimana dengan nasib pertanyaan mengenai teamwork tadi ya? Pertanyaan ketiga, mengapa jumlah peserta 456? Kenapa bukan 100 atau 200? Ini mengacu ke teori yang mengatakan bahwa keikutsertaan Oh Il-nam adalah untuk mencari anaknya, dan ketika anaknya sudah bergabung, maka registrasi ditutup. Oleh karena itu, Song Gi-hun menjadi peserta terakhir. Pertanyaan keempat, kenapa kartu nama atau invitation yang diterima Gi-hun di episode terakhir berwarna gold atau emas? Jika hal tersebut diperuntukkan untuk pemenang, seharusnya kartu yang sama yang ditemukan Hwang Junho di kamar kos Wang In-ho berwarna gold juga. Namun ternyata tidak. Warna kartu tersebut sama dengan warna kartu yang diterima peserta lainnya. Apakah ini menguatkan teori bahwa benar Song Gi-hun adalah anak Oh Il-nam? Bisa saja. Bagaimana ya Rebun? Kamu punya teori atau analisa lain mengenai serial ini? Boleh banget ditambahkan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama dengan komentar-komentar yang lainnya. Dan pastinya kita akan menunggu untuk adanya season 2. Semoga saja ya. Meskipun ada pernyataan langsung dari sang sutradara yang mengatakan tidak ada niatan untuk membuat season 2. Membayangkannya saja sudah membuat lelah, katanya. Tapi tetap saja semoga harapan adanya season 2 dapat terwujud. Oke, demikian pembahasan menarik mengenai serial luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan enjoy the movie.